Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi ya. Di bab yang pertama untuk kelas 10 ya. Di bab pertama akan Bapak bagi dua sesi. Jadi ini sesi video penjelasan yang pertama akan kita bahas tentang bab yang pertama yaitu farmakognosi dan tanaman obat. Mari simak video penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi dari farmakognosi. Kita akan bahas di bab yang pertama yaitu tanaman obat ya. Farmakognosi dasar kelas 10 di bab yang pertama dan di sesi yang pertama. Nanti di bab yang pertama akan Bapak bagi menjadi dua sesi. Di sesi video yang pertama kita akan bahas tujuan pelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan dan memahami farmakognosi dan tanaman obat atau Simplicia. Yang kedua adalah mengidentifikasi tanaman Simplicia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiat. Kemudian agenda yang akan kita bahas yaitu pertama adalah definisi dari farmakognosi, yang kedua adalah sejarah dan perkembangan farmakognosi, yang ketiga adalah memahami dan melafalkan nama Latin Simplicia dan tanaman, yang keempat adalah memahami bagian-bagian dan manfaat khasiat kandungan dari Simplicia. Lesson break. Kita mulai dari definisi. Farmakognosi adalah pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmasetika. Secara umum, farmakognosi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam, yang membahas aspek biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, dan cara pembuatan sediaan, serta aspek ekonominya. Istilah yang berkaitan dengan farmakognosi yang pertama adalah Simplicia, adalah tanaman alamiah yang berasal dari bahan nabati, hewani, mineral yang dapat digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan, contohnya Curcumae rhizoma sampai dengan aloe. Kemudian yang kedua adalah Simplicia nabati ya, adalah Simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, contoh Belladon herba ya. Kemudian yang ketiga adalah eksudat tanaman, adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tensimens atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lain yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni ya, contohnya Opinum, Balsamum, Peru. Kemudian Simplicia hewani adalah Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat yang berguna dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni, contohnya Adaplenae dan Meldeporatum. Yang kelima adalah Simplicia mineral atau pelikan, Simplicia yang berupa mineral yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni, contohnya Phaseolus album ya. Yang keenam adalah alkaloid, adalah suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen, pada umumnya berasal dari tanaman yang mempunyai efek fisiologis kuat keras terhadap
Manusia sifat lainnya adalah sukar larut dalam air dengan suatu asam akan membentuk garam alkaloid yang lebih mudah larut dalam air. Contohnya kofein, kemudian ada kodein, kemudian ada atropin ya. Jadi ini yang bisa dijadikan sebagai nanti simplisia sediaan obat ya. Istilah yang berkaitan selanjutnya adalah flavonoid ya, adalah sekelompok senyawa yang mengandung inti heterostik limfatik yang khas, biasanya ditemukan dalam bentuk glikosida dan tersebar luas pada tanaman. Sering sebagai pigmen yang memberi warna sebagai buah dan sayuran. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan dan memainkan peran penting lain dalam menjaga kesehatan. Contohnya seperti flavonol dan flavon. Kemudian yang kedelapan adalah glikosid. Untuk glikosida adalah suatu senyawa yang oleh enzim tertentu akan diurai menjadi suatu atau lebih macam gula glikon dan sisanya berupa zat bukan gula, contohnya glikogen, aloin, rebelion ya. Kemudian enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu senyawa atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme, sering mempunyai nama dengan akhiran ase seperti P-amilase, penisilinase dan lain-lain ya. Kemudian vitamin ya. Vitamin adalah suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Contohnya vitamin A, vitamin D gitu ya, sampai dengan terdapat dalam agrifolium. Istilah lainnya yaitu hormon. Hormon adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal tubuh dan mempengaruhi besar bentuknya tubuh. Contohnya hormon tiroidum dan hormon insulin. Kemudian bahan organik asing adalah disingkat benda asing, suatu atau keseluruhan dari apa yang disebutkan di bawah. Fragmen bagian atau bagian tanaman asal simplisia, bagian tanaman yang disebutkan dalam paparan makroskopik atau bagian sedemikian yang nilai batasannya disebut monograf. Hewan asing berikut fragmennya: zat yang dikeluarkan hewan, kotoran hewan, batu, tanah, atau zat pengotor lain. Kemudian secara perkembangan farmakognosi. Istilah farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obal dan gonis berarti ilmu atau pengetahuan ya. Jadi farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Tata nama farmakognosi pertama kali dan paling sering digunakan oleh C.A. Seidler ya, seorang mahasiswa kedokteran di Herisel, Jerman, yang secara tegas menggunakan analgetik farmakognostika sebagai judul utama tesisnya pada tahun 1815 ya. Nanti bisa dicatat tentang sejarah perkembangan farmakognosi. Kemudian penggunaan tanaman obat sudah dilakukan orang zaman dahulu pada kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi, dapat diketahui dari lempeng tanah liat yang tersimpan ini perpustakaan Ashurbanipal di Assyria yang memuat simplisia antara lain kulit D5, opinum, adas manis, nadu, ragi, minyak jarak pada 446 tahun sebelum Masehi di Yunani kuno ya. Kemudian pada tahun 1000
1737 Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, menulis buku Genera Platyrum yang kemudian merupakan buku pedoman utama dari sistemik botani. Sedangkan farmakologi modern mulai dirintis oleh Martius, seorang apoteker Jerman, dalam bukunya Grundrisse der Pharmakognosie ya, des Pflanzennerisches ya. Kemudian telah menggolongkan Simplicia menurut segi morfologi, cara-cara untuk mengetahui kemurnian dari Simplicia. Farmakognosi mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopi dan mikroskopis. Dan sampai dewasa ini perkembangan sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif ya. Sebelum kimia organik dikenal, Simplicia merupakan bahan utama yang harus tersedia di tempat meramu atau meracik obat, dan umumnya diracik oleh seorang tabib. Farmakologi dianggap sebagai bagian dari materia medika. Simplicia di apotek kemudian terdesak oleh perkembangan galenika, sehingga persediaan Simplicia di apotek digantikan dengan sediaan galenik, yaitu tinktur, ekstrak anggur, dan lain-lain. Setelah kimia organik berkembang menyebabkan mungkin terdesaknya kedudukan Simplicia di apotek-apotek, kali ini bukan berarti Simplicia tidak diperlukan lagi, halnya tempatnya bergeser ke pabrik farmasi. Tanpa adanya Simplicia di apotek tidak akan terdapat sediaan galenik ataupun zat kimia murni dengan segala bentuk, serbuk, tablet, ampul, dan lain-lain ya. Kemudian setelah ada kepastian bahwa tanaman yang akan ditimbang benar-benar jenis Cinchona yang dikehendaki. Kemudian slide selanjutnya, dalam proses pembuatan zat-zat secara sistematis, maka farmakognosi sangat erat hubungannya dengan biokimia dan kimia sintetisa, misalnya dalam pembuatan kortison, hidrokortison, prednison, dan prednisolon ya. Kemudian selanjutnya dari contoh-contoh tersebut maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup farmakognosi tidak terbatas pada pengetahuan tentang Simplicia yang tertera dalam farmakope, tetapi meliputi bermanfaatannya alam, nabati, hewan, dan mineral dalam berbagai aspeknya di bidang farmasi dan kesehatan. Simplicia harus mempunyai identitas botani zoologi yang pasti, artinya harus diketahui dengan tepat nama Latin tanaman atau hewan dari nama Simplicia tersebut diperoleh. Misalnya menurut Farmakope Indonesia ditentukannya bahwa untuk kulit gina harus diambil dari tanaman asal Cinchona sucirubra, sedangkan jenis gina terdapat banyak sekali ya, jadi harus diketahui secara lengkap sesuai dengan identitas botani atau zoologi. Farmakope selalu disebut nama Latin dan tidak dengan nama daerah. Kemudian karena satu nama daerah seringkali berlaku untuk lebih dari satu macam tanaman. Karena nama daerah tidak selalu memberikan kepastian identitas, menetapkan identitas botani zoologi secara tepat adalah langkah pertama yang harus ditempuh sebelum melakukan kegiatan-kegiatan bidang farmakognosi. Sistematika tanaman dan Simplicia. Sistematika tumbuhan adalah cara penggolongan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan sifat morfologis anatomis yang tepat, dapat dikelompokkan menjadi 4
divisi, yaitu Talophyta atau tumbuhan tanpa bentuk batang dan daun, kemudian Bryophyta tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, Spermatophyta atau Anthophyta tumbuhan biji atau bunga. Tumbuhan yang ada di muka bumi ini selain terdapat dalam jumlah yang sangat besar, juga menunjukkan keanekaragaman yang sangat besar pula ya. Kemudian klasifikasi pengelompokan adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk merubah, mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari permasalahan dan berdasarkan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Klasifikasi ilmiah dipelopori oleh ahli biologi Carolus Linnaeus yang mengelompokkan makhluk hidup menurut kesamaan sifat fisik yang dimiliki. Ya, di gambar samping adalah itu tokohnya. Kemudian didefinisikan sistematika taksonomi didefinisikan sebagai cabang biologi yang bertugas untuk mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada ya. Kemudian sesi pertama di bab yang pertama sudah selesai. Nantikan video penjelasan materi di sesi yang kedua. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya.